Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah dengan NIM 30700123017. Baik, saya akan menjelaskan mengenai problematik filsafat Islam kontemporer yang berusaha mengintegrasikan pemikiran Islam dengan filsafat Barat. Hasan Hanafi, seorang filsuf Muslim asal Mesir, berpendapat bahwa filsafat Islam modern perlu berinteraksi langsung dengan pemikiran Barat, seperti halnya filsafat Islam klasik yang bergumul dengan pemikiran Yunani. Menurutnya, filsafat Islam harus beralih dari pembahasan teologi ke persoalan kemanusiaan atau antropologi. Namun, pandangan Hanafi mendapat kritik dari Syekh Hossein Nasr yang mengingatkan bahwa integrasi dengan filsafat Barat harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan esensi filsafat Islam itu sendiri. Di sisi lain, beberapa pemikir Muslim seperti Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, dan Syekh Muhammad Al-Naquid Al-Attas telah membuktikan pentingnya pemahaman terhadap filsafat Barat dalam memperkaya pemikiran Islam. Problematik utama filsafat Islam modern, khususnya di Indonesia, adalah bagaimana menjalin dialog dan pertukaran pemikiran antara filsafat Islam dan Barat secara konseptual tanpa meredukasi identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah dengan NIM 30700123008. Saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu agenda persoalan pemikiran Islam klasik, pergumulan antara kefilsafatan dan keislaman. Penulis mengemukakan bahwa pemikiran Islam di Indonesia masih merasa asing terhadap filsafat, baik Barat maupun Islam. Terdapat kesenjangan dalam mengintegrasikan kedua bentuk filsafat ini, dan jarang terjadi dialog intensif antara keduanya. Adapun poin-poin penting dalam tulisan ini yaitu yang pertama, pendidikan filsafat di Indonesia. Filsafat Barat hanya diajarkan di perguruan tinggi umum negeri seperti UGM, UI, serta sekolah tinggi teologi Kristen dan Katolik. Dalam pengajaran filsafat Barat ini seringkali tidak disertai dengan kajian yang mendalam tentang filsafat Islam. Adapun filsafat Islam hanya diajarkan di IAIN saja, tetapi pengenalannya belum utuh. Seringkali hanya sampai pada tokoh Ibnu Rushd dan tanpa menyentuh tokoh-tokoh lainnya seperti Suhrawardi dan Mulla Sadra. Kelemahan utama terletak pada sumber daya manusia yang kurang memadai di IAIN, dengan banyaknya pengajar yang hanya memiliki kemampuan autodidak saja. Adapun poin yang kedua yaitu kesenjangan pemahaman. Akademisi dan masyarakat umum masih sulit memahami tentang diskursus filsafat, baik Barat maupun Islam. Ada anggapan bahwa filsafat adalah sesuatu yang asing dan tidak relevan, sehingga kurang mendapat apresiasi dalam kajian akademik. Adapun poin yang ketiga yaitu integrasi filsafat dan Islam. Pemahaman masyarakat tentang filsafat masih sering terjebak dalam diskursus teologi atau kalam yang menghambat klarifikasi keilmuan. Terdapat perdebatan mengenai bagaimana filsafat dan Islam dapat diintegrasikan tanpa menimbulkan ambiguitas atau konflik makna. Adapun poin yang keempat yaitu pentingnya diskursus metafisika, epistemologi, dan etika. Filsafat Islam perlu difokuskan kembali pada wilayah bahasan yang melibatkan metafisika, epistemologi, dan etika. Penulis berpendapat bahwa IAIN memiliki prospek untuk menjadi pusat kajian filsafat dan Islam yang intensif, asalkan sumber daya manusia meningkat kualitasnya. Untuk itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan terstruktur agar pemahaman yang komprehensif dapat dicapai tanpa menimbulkan ambiguitas atau konflik makna. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Hidayat Nur dengan NIM 30700123032. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang
pengembangan filsafat Islam, khususnya dalam bidang epistemologi. Penulis berpendapat bahwa filsafat Islam perlu kembali ke akarnya, yaitu pada kajian mendalam tentang metafisika, epistemologi, dan etika. Adapun poin-poin penting yang diangkat adalah fokus filsafat Islam. Di sini penulis menekankan pentingnya membedakan filsafat Islam dengan kajian-kajian lainnya seperti filsafat hukum, filsafat pendidikan, atau filsafat sejarah Islam. Filsafat Islam harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Poin selanjutnya yaitu epistemologi dalam filsafat Islam. Salah satu poin utama adalah diskusi tentang epistemologi. Penulis membandingkan pendekatan epistemologi dalam filsafat Islam dengan filsafat Barat. Filsafat Islam, khususnya dalam tradisi Sufi, memiliki konsep pengetahuan yang unik, yaitu konsep al-ilmu al-huduri atau konsep pengetahuan langsung. Konsep ini berbeda dengan pendekatan epistemologi Barat yang lebih menekankan pada pemisahan antara subjek dan objek. Selanjutnya yaitu hubungan mistisisme dan epistemologi. Teks ini juga membahas hubungan antara mistisisme dan epistemologi. Di sini penulis berpendapat bahwa dalam filsafat Islam ini, kedua aspek ini saling terkait atau saling berhubungan. Mistisisme menawarkan cara untuk mencapai pengetahuan yang melampaui batas-batas rasionalitas. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rian Eka Fajruddin A NIM 30700200027 akan melanjutkan materi pada bagian 4, beberapa persoalan kefilsafatan Islam di IAIN. Dari uraian sebelumnya bahwa filsafat Islam yang hendak dikembangkan lebih lanjut pada Fakultas Usuluddin bukanlah filsafat ajaran Islam, teologi, bukan pula filsafat hukum Islam, bukan pula filsafat pendidikan, dan bukan pula filsafat sejarah Islam atau filsafat dakwah Islam, dan lain-lain dari cabang-cabang kefilsafatan. Tapi lebih fokus kembali pada bagaimana awal mulanya atau bahasan agenda riset kefilsafatan Islam baik dalam wilayah metafisika, epistemologi maupun etika secara acak dibagi menjadi 3. A. Diskursus epistemologi. Dari uraian sebelumnya, pemerhati filsafat Islam akan bertanya secara kritis, di mana letak sufisme atau mistisme dalam tatanan kefilsafatan yang disebutkan sebelumnya? Bukankah keduanya adalah primadona dan jantung dari filsafat Islam? Penulis juga sepakat dengan alur pemikiran tersebut. Orang boleh sepakat atau tidak, tapi untuk klasifikasi keilmuan, aturannya, ketiga wilayah tersebut menurut penulis perlulah terpisah antara yang satu dengan yang lain, meskipun pada ujungnya boleh saja bermuara pada bentuk yang sama, yaitu mistisisme kembali. Bagian B, diskursus metafisika. Di antara makna terkandung dari istilah metafisika, salah satu wilayah objek metafisika adalah pandangan hidup atau worldview. Telaah dan kajian pragmatismenya juga filsafat analitik atau filsafat bahasa adalah bahwa analisis yang tajam tentang corak metafisik yang berkaitan dengan worldview atau monistik dan pluralistiknya. Worldview yang lebih menekankan suatu norma, baik norma agama, tradisi, sosial politik, dan lain-lain, termasuk dalam bagian yang menganut pandangan hidup yang bersifat monistik, yakni terlalu menekankan suatu norma. Falsafah monisme lebih menekankan keseragaman pada pandangan hidupnya, model pemikiran, norma, budaya, dan bentuk kestrukturan tatanan sosial yang disebut finite system atau relatif tertutup. Dan seringkali tipologi pandangan hidupnya bersifat eksklusif, emosional, dan ahistoris. Lain halnya dengan pluralistik metafisik yang sifatnya open system atau terbuka, demokratis, historis, keanekaragaman nilai, dan heterogenitas dalam pandangan hidup. Kajian terhadap tipe pemikiran metafisik atau pandangan hidup yang bercorak demikian dengan implikasi dan konsekuensinya dapat dimanfaatkan sebagai
a tool of analysis untuk menelaah fenomena pemikiran Islam, khususnya dan pemikiran keagamaan serta pada pemikiran-pemikiran ideologis lainnya pada umumnya, pada dataran historis sosiologis, bukan pada dataran normatif. Selanjutnya, dalam keseharian, nyatanya norma-norma agama selalu hidup dalam tradisi tertentu yang menggambarkan realitas tantangan zaman yang mengitarinya. Penulis buku menganggap tradisi sangat diperlukan oleh kehidupan manusia dan mereka tidak bisa hidup nyaman tanpanya. Persoalan selanjutnya, bagaimana jika tradisi telah berubah menjadi patokan-patokan kaku dan baku dan telah keluar dari at-tariq sesuai dilakukan Rasul, dan bahkan yang dianggap biasa di masa lalu malah dianggap asing, bahkan sudah disalahkan atau ghairu qabilin li at-taghyir wa al-niqas. Bukankah sikap-sikap demikian akan menimbulkan sikap tidak demokratis, intoleran, tertutup dan eksklusif? Lalu sejauh mana pemikiran kritis dapat dimungkinkan masuk dalam tradisi pandangan hidup yang bercorak monistik? Atau sejauh mana persoalan dari bagian tradisi bisa dibahas dalam monistik ini? Bagaimana pendalamannya? Apakah akan selamanya tertutup atau akan ada ruang selanjutnya? Jika pemikiran keagamaan, lebih khususnya agama Islam, lebih memihak pada alur pemikiran dan pandangan hidup yang bersifat monistik, bagaimana prospeknya di masa depan ketika era globalisasi ilmu dan budaya semakin deras? Menurut saya, dari apa yang penulis buku sampaikan, beliau ingin diberikan atau menanya para pembaca. Dan menurutku sendiri bahwa pemikiran keagamaan tidaklah monistik juga, karena di dalam pembahasan agama kita memiliki uzur atau dalam keadaan yang bila tidak memungkinkan kita dapat melakukan yang lebih daripada biasanya. Nah, hal ini seharusnya bisa dipandang sebagai ketidakmonistikan agama Islam ini, atau agama Islam sebenarnya tidaklah tertutup tetapi kembali kepada pribadi dan masyarakat masing-masing. Kemudian, tidak adakah corak atau pemikiran keagamaan yang sifatnya pluralistik inklusif? Hal ini mungkin dapat kita jelajahi lagi dari para filsuf-filsuf terdahulu antara pemikiran-pemikirannya mereka. Dan bagian C, diskursus etika. Yang disebut etika biasanya hanya merujuk pada etika normatif yang dipahami sebagai absolut. Sedang norma-norma yang sebenarnya tidak hanya diambil dari kitab suci, tetapi seringkali juga diambil dari tradisi. Dalam studi etika kontemporer, para filosof memberi diskursus etika menjadi 3 wilayah. Normative ethics, seperangkat aturan-aturan tingkah laku. Applied ethics, etika merujuk pada pandangan hidup atau cara hidup sesuai keyakinan. Meta ethics, penelitian dan penyelidikan yang mengenai way of life dari suatu kelompok atau individu dalam dataran applied ethics, bagaimana mereka menerapkannya dan mendapatkan pola applied ethics-nya tadi. Penulis buku menuliskan bahwa meta ethics sangat jarang dikenal dalam wilayah pemikiran keagamaan, khususnya Islam, mungkin dalam pandangan penulis buku. Dan argumen hipotesisnya bahwa pandangan hidup keagamaan sebagai ultimate concern, persoalan yang paling berharga atau persoalan hidup mati, sehingga tidak boleh dikoreksi apalagi diganggu gugat, dan di Indonesia kita kenal sebagai kategori SARA. Bukankah ada gium dan konvensi seperti itu menutup rapat-rapat pintu dan sikap keagamaan? Tidak adakah pengaruh rumusan lain tadi dalam bentuk format perilaku sosial budaya dan politik pada dataran historis empiris? Dan perilaku sosial budaya dan politik agaknya memang tidak bisa dilepaskan sama sekali dari format pemikiran teologis. Dan ya, apapun itu, Islam telah mengaturkan kita dan memberikan kita solusi daripada sosial budaya dan politik. Dan menurut pemikiran saya bahwasanya ruang yang kategori SARA tadi relatif lagi, bagaimana pemaknaannya dan bagaimana orang membawakan konteks
berargumennya mereka dan berdialognya mereka. Sebenarnya seharusnya tidak mesti tertutup, tapi karena mungkin beberapa individu yang terlalu menekankan egois sehingga akhirnya diskusi-diskusi seperti ini ditutup. Jadi diharapkan bahwa kita itu harus lebih terbuka lagi dalam berpikir, selayaknya agama ini sendiri punya uzur apabila kita dalam kondisi terdesak. Sekian dari saya.